saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita dalam renungan malam Resep GKI Sampit, edisi hari Rabu 12 November 2025. Dan nas yang diperhadapkan bagi kita untuk bersama kita renungkan yaitu terdapat dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-29. Namun di sini Bapak Ibu, saya tidak membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya hanya membaca bagi kita ayat ke-19 hingga ayat yang ke-20, yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dan nas bagi kita pada malam ini, saya mengangkat sebuah judul tema, yaitu belajar dari Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengawali renungan malam kita, di sini saya akan membawakan sebuah ilustrasi bagi kita bersama, yaitu pada suatu hari ada seorang anak kecil yang sedang memperhatikan ayahnya yang sedang memperbaiki sepeda di halaman rumah mereka. Sehingga tanpa banyak bicara, si anak pun pada saat itu mulai meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya. Pada saat itu ayahnya memutar baut, mengelap rantai, bahkan menata setiap alat-alat. Ia tidak membaca buku panduan ataupun menonton video-video tutorial. Ia hanya melihat dan juga mengikuti seperti yang ayahnya lakukan pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, lama-kelamaan ia pun belajar bagaimana ia boleh memperbaiki sepeda dengan baik, karena ia meniru dengan hati yang penuh kasih dan juga kekagumannya pada sang ayah. Sehingga demikian juga pula Yesus berkata bahwa ia tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri, melainkan hanya melakukan apa yang ia lihat dari Bapa. Jadi, hubungan yang begitu erat antara Bapa dan anak di sini dapat menjadi contoh sempurna bagi kita tentang ketaatan. Di sini Yesus menunjukkan bahwa kuasa dan karyanya itu bersumber dari hubungan dekatnya dengan Sang Bapa. Ia tidak bekerja demi ambisinya sendiri atau ambisi pribadinya, tetapi dalam kehendak yang selaras dengan kehendak Allah. Sehingga seringkali Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Allah ingin melakukan banyak hal yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Contohnya dalam hal melayani, mengambil keputusan, bahkan seringkali juga kita berjuang yang mengandalkan kekuatan kita sendiri di dalam kehidupan kita. Namun di dalam nas firman Tuhan bagi kita pada malam ini mengingatkan bagi kita semua, hidup beriman yang sejati bukan tentang banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa taat kita terhadap kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berjalan di dalam ketaatan dan juga kasih kepada Allah, kita akan bisa melihat akan karya nyata yang diperlakukan Allah di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat Bapak Ibu Saudara, tetapi karena kita mengikuti Dia yang sudah lebih dahulu bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melewati kitab Yohanes pasal 5 ayat yang 19 hingga ayat yang ke-20 ini, kita diajak untuk belajar, untuk peka terhadap kehendak Allah di dalam doa kita, di dalam kita boleh merenungkan bahkan
kita boleh melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Taatlah meski tidak selalu mengerti seluruh rencana dan juga rancangan Tuhan, sebab Yesus sendiri menunjukkan teladan dari ketaatan yang penuh kasih di dalam kehidupannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang boleh diperhadapkan dan didengarkan bagi kami bersama. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat penyertaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami boleh menyerahkan setiap hidup kami, setiap apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kiranya Engkau boleh turut ikut campur dan ambil bagian di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena Tuhan, kami boleh percaya ketika kami boleh menyerahkan, bahkan ketika kami boleh mulai taat dan memberikan setiap hati pikiran kami, setiap kehidupan kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan boleh berkarya di dalam kehidupan kami untuk menjadikan kami menjadi anak-anak yang boleh setia dan juga taat, serta melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, pakailah kami untuk boleh menjadi kepujian akan nama Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Demikian renungan malam kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.